Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kopopna akan menjelaskan tentang ancaman dalam bidang IPA Sosbud dan KAM dan cara mengatasinya. A. Ancaman di bidang IPA Sosbud dan KAM meliputi ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman berdimensi ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan pemikiran masyarakat sehingga akan mengancam suatu dasar filsafat suatu negara, yaitu Pancasila. Contoh kasusnya yaitu ada ideologi komunis yang bercontoh yaitu G30S PKI atau PKI. Dan yang kedua itu ada ideologi liberalisme. Liberalisme adalah paham akan kebebasan individual. Poin selanjutnya yaitu kasus ancaman berdimensi politik. Politik merupakan rangkaian asas, keadaan, jalan, cara, bahkan alat yang digunakan untuk tujuan mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Kasus ancaman ini terbagi lagi, yaitu kasus ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri sendiri yaitu ya dari Indonesia sendiri, baik pemerintahan maupun warganya. Ancaman dari dalam negeri terbagi lagi menjadi gerakan separatisme. Gerakan separatisme yaitu gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan untuk membuat negara itu sendiri. Indonesia udah pernah belum sih? Jawabnya tentu. Pada zaman B.J. Habibie ada salah satu wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, yaitu Timor Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste. Selanjutnya ada pengerahan massa. Pengerahan massa merupakan upaya menggerakkan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Poin 3 adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu contoh ancaman politik yang bersifat intern. Korupsi ini dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kemiskinan, menurunkan investasi dan juga meningkatkan ketimbangan pendapatan. Selanjutnya ada kasus ancaman berdimensi ekonomi. Perkembangan teknologi pada era globalisasi dapat memengaruhi munculnya ancaman di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi. Kasus ancaman yang berdimensi ekonomi yang dialami Indonesia adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Akibatnya, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional sangat erat. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yang keempat adalah kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Aspek sosial budaya ini berkaitan erat dengan tingkah laku dan nilai-nilai yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat. Adapun ancaman dimensi sosial budaya yang pertama adalah munculnya konsumeratif dan hedonisme. Konsumeratif dan hedonisme ini saling berkaitan satu sama lain, di mana konsumeratif adalah paham atau gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah itu dijadikan sebagai tolak ukur kesenangan, kebahagiaan, dan sebagainya, atau biasa disebut juga dengan gaya hidup yang tidak hemat atau boros. Kemudian hedonisme. Hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama hidup seseorang. Kemudian ancaman yang kedua adalah munculnya westernisasi. Westernisasi sendiri berasal dari kata west yang berarti barat, di mana westernisasi ini adalah meniru gaya-gaya orang barat, mulai dari berpakaian, berbicara, dan kebiasaan sehari-hari yang mengikuti gaya-gaya barat. Westernisasi sendiri berdampak buruk, di mana dapat membuat masyarakat Indonesia melupakan rasa nasionalisme dan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, dapat membuat terkikisnya budaya Indonesia karena menganggap kebudayaan Barat lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah etos kerja yang rendah. Menurut penelitian Institute of
Management Development atau IMD mengatakan bahwa etos kerja masyarakat di negara Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan yang mereka ambil. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan etos kerja dan perlu adanya kesadaran diri dari setiap masyarakat Indonesia agar SDM di Indonesia meningkat dan dapat memajukan bangsa Indonesia. Poin selanjutnya yang nomor 5 adalah kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara adalah suatu usaha untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kasus ancaman berdimensi pertahanan negara yang harus diwaspadai oleh warga Indonesia memiliki 7 poin. Yang pertama adalah spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Target yang biasa dijadikan objek oleh spionase adalah yang pertama ada vital nasional, yang kedua adalah instalasi strategis. Selanjutnya yang poin B adalah agresi atau invasi. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Poin C selanjutnya adalah pelanggaran wilayah. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, maupun ruang daratan. Selanjutnya poin D, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata adalah ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak tertentu di dalam negeri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing. Selanjutnya ada E, yaitu aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata adalah bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa takut yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kenal peri kemanusiaan. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang G, ancaman laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional bidang pertahanan dan keamanan atau militer yang mengganggu stabilitas wilayah NKRI. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di wilayah laut dan udara yang mendapat perhatian prioritas pertahanan Indonesia antara lain pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau lainnya. Sedangkan ancaman keamanan laut dan udara antara lain di laut antara lain peningkapan ikan secara ilegal, pencemaran lingkungan, dan klaim pulau oleh negara lain. Yang terakhir itu hoax atau berita bohong atau hoax. Media sosial dapat menjadi wadah menyebarnya berita hoax. Oleh karena itu, media sosial harus disaring dengan bijak. Harus digunakan dengan bijak. Informasi yang kita dapat dari media sosial harus disaring dengan ideologi Pancasila dan norma-norma masyarakat. Hoax juga dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik yang menyebabkan persatuan dan kesatuan di NKRI itu rusak. Oleh karena itu, hoax merupakan ancaman yang harus diperangi.